Selamat malam. eh Gambar udah terlihat ya teman-teman. Udah, Pak. Siap ya, Pak. Oke teman-teman. Kemarin sempat saya bikin polling ya di grup channelnya STA ya. Nah, kita akan bahas dari pertanyaan yang saya lontarkan ya teman-teman. Oke, yang belum bikin kopi bisa bikin kopi dulu, bisa ambil cemilan dulu biar nggak ngantuk nanti. Karena yang akan saya bahas mungkin agak bikin ngantuk teman-teman. Oke, video saya matikan aja deh. Selamat malam Pak Megan. Malam Masku, selamat malam semua. Oke, kemarin sempat saya tanyakan teman-teman bahwa apa sih yang jadi kendala ya? Apa yang jadi kendala dalam tradingnya Anda? Ya teman-teman. Banyak jawaban, banyak ungkapan dari teman-teman di grup ya. Ada yang bilang menentukan taking profit yang ideal, rata pergerakan setiap pair. Nah, ini yang susah jawab. Saya jawab kayak gini teman-teman. Gak ada modal ini susah ini teman-teman. Untuk menjawabnya saya susah ya. Ada menentukan SLTP yang tepat, ada yang bilang konsisten ya, psikologis atau hawa nafsu, mental keraguan, lalu ada ekspektasi yang terlalu tinggi teman-teman ya, masih belajar, ada yang masih bingung menentukan support resisten, demand supply, ada yang tamak ya, ya, modal sudah muncul 3 kali, pertanyaan tentang modal ya teman-teman. Nah, eh malam ini yang saya mau bahas adalah basicnya dulu ya teman-teman ya. Yang saya mau bahas adalah dasarnya dulu. Oke, rata-rata teman-teman di sini ya, rata-rata Anda di sini semua itu sudah trading berapa lama teman-teman? Pertanyaan yang sama yang saya tanyakan di webinar 3 minggu yang lalu sepertinya. Soalnya saya melihat beberapa nama-nama baru. Rata-rata di sini sudah trading itu berapa lama teman-teman? 2018, 5 tahun masih ngawur. Mas Donji. Donji ini Don Juan atau Don Guan? Ya, teman-teman yang lain, berapa lama Anda trading? Berapa lama Anda trading? Berapa lama Anda masuk market? Berapa kali Anda depo tanpa WD? eh Sambil guyon ya teman-teman. Biar nggak sepaneng. Baru setahun, siap Om Gustavo. Nama keren trading ambiar. Malam ibuku.
Bu Ika, apa kabar? 2 tahun depo terus. Malam Mas Cesar. Oke, waktu trading, Anda belajar metode saja atau Anda belajar juga cara mengatur keuangannya, teman-teman? Ya, saya ngomongnya agak pelan-pelan karena mungkin webinar ini akan ramai nanti baru jam 8, teman-teman. Karena biasanya jam 8 ya, saya jadikan setengah 8. Siap, Bu. Ya, apa yang Anda pelajari? Apa yang Anda pelajari? Metode saja, money management saja, atau something like that? Suara saya clear ya, teman-teman ya? Pasar. Kita belajar tentang pasar, Bu. Oke, oke, Pak Sob. Siap. Nah, dari banyak jawaban di sini ya, teman-teman. Ya, nanti akan saya bahas poin-poin yang paling penting ya. Saya akan bahas poin-poin yang paling penting di sini. Tetapi di balik itu semua, ya teman-teman, di balik ini semua ada hal yang Anda semua harus mengerti. Ya, kenali masalahnya. Ya teman-teman, apa permasalahan sebenarnya dan sudah tahukah Anda tentang masalah sebenarnya? Masalah sebenarnya, ya, the real masalahnya itu apa? Oke, oke, siap, siap Om Don. Nah, penting bagi seorang trader ya untuk menyadari bahwa money management atau pengelolaan uang itu dan metode trading memiliki peran yang sama-sama penting, ya teman-teman. Jadi, metode dan pengelolaan uang itu sama-sama penting. Oke, tolong dicatat ya, bahwa metode dan money management punya peran yang sama-sama penting. Oke, tetapi keduanya memiliki fokus yang berbeda. Ingat lagi teman-teman, mereka sama-sama penting, tetapi mereka punya fokus yang berbeda. Ya, fokus yang berbeda. Nah, saya jabarkan di sini. Money management melibatkan pengelolaan risiko dan penggunaan modal dengan bijak. Ya, di sini melibatkan pengaturan ukuran posisi yang tepat, ya, lot sizing ya, menetapkan tingkat stop loss dan take profit yang rasional, oke, serta mengelola proporsi risiko dalam setiap perdagangan. Ya, jadi ceritanya dalam money management ini, setiap Anda mengeluarkan uang itu harus Anda benar-benar hitung. Ya teman-teman, Anda benar-benar hitung pengeluaran Anda. Itu titik tolok ukur dari sebuah money management. Rokoknya hidupin dulu teman-teman. Ya, money management yang baik membantu melindungi modal Anda. Melindungi modal teman-teman. Harap diingat. Dan mengendalikan risiko Anda.
Ada kata-kata yang saya saya bold merah ya, sehingga Anda dapat bertahan dalam jangka yang panjang. Oke, teman-teman. Jadi Anda bisa bertahan dalam jangka panjang. Ya, teman-teman ya. Tolong ini diresapi dulu. Apakah Anda sudah siap untuk trading dalam waktu yang cukup lama? Saya capture dulu. Saya akan kirim ke grup ya, teman-teman. Oke, ya. Money management melibatkan pengelolaan risiko dan penggunaan modal. Lot sizing, stop loss, taking profit, proporsi risiko dalam tiap perdagangan ya, teman-teman ya. Ini fungsi. Fungsi dari apa? Money management. Money management yang baik membantu melindungi modal Anda dan mengendalikan risiko Anda, sehingga Anda dapat bertahan dalam jangka panjang. Jadi saat Anda itu memang mau bertahan dalam jangka panjang, waktu Anda masuk ke dalam dunia trading, maka Anda harus apa, teman-teman? Anda harus mau tidak mau gunakan money management. Karena kalau enggak gunakan money management, akun Anda nggak akan lama. Ya, akun Anda nggak akan lama. Nah, ini dari sisinya sih money management, teman-teman ya. Ini dari sisinya sih MM. Tapi saat kita lihat sisinya sebuah metode. Metode trading melibatkan strategi dan pendekatan yang Anda gunakan untuk mengidentifikasi peluang perdagangan. Ya, tolong diingat, mereka satu sama lain sama-sama penting. Ya, teman-teman ya. Satu sama lain sama-sama penting. Tetapi fokusnya berbeda. Oke, di mana money management tadi berbicara Anda dapat bertahan dalam jangka panjang. Ya, teman-teman. Titik titik intinya money management adalah Anda bertahan dalam jangka panjang ya, teman-teman. Tetapi saat kita bicara tentang metode, metode tadi melibatkan strategi dan pendekatan yang Anda gunakan untuk mengidentifikasi peluang. Peluang. Hal ini bisa termasuk analisa teknikal, fundamental, atau kombinasi keduanya. Ya, metode perdagangan yang baik membantu Anda dalam mengambil keputusan perdagangan yang lebih baik dan meningkatkan peluang keberhasilan. Ya, jadi gunanya itu sendiri-sendiri. Money management gunanya sendiri, metode trading gunanya sendiri. Ya, ceritanya kalau Anda pakai sendok, Anda pakai garpu. Ya, si sendok itu buat masuk ke mulut, yang garpunya buat naikin nasi ke dalam sendok. Ya, teman-teman. Oke. Jadi kalau salah satunya ini timpang, ya itu menjadi hal yang harus Anda evaluasi, teman-teman. Ya, menjadi hal yang harus Anda evaluasi. Saat Anda MC, berarti ada evaluasi di mana, teman-teman? Kalau Anda sampai MC, evaluasinya Anda di mana? Metode atau money management? Saya tanya dulu. Saat teman-teman terjadi MC,
Anda akan mengevaluasi metodenya atau mengevaluasi money manajemennya? Tolong respon. Manajemennya, Money Pak. manajemen. Money management, teman-teman. Bukan dua-duanya, Pak. Tapi money management. Ya, teman-teman. Bukan kedua hal itu Anda evaluasi semuanya. Tapi money manajemennya saja cukup Anda evaluasi. Ya, karena ada posnya masing-masing. Ya, saat Anda MC, berarti yang jadi masalah adalah si money management. Saat perusahaan Anda keuangannya jalan, ya Anda urus si bagian keuangan. Saat perusahaan Anda keuangannya kacau, masa Anda koreksinya ke orang marketing, teman-teman? Mungkin nggak? Mungkin saja, tapi itu nggak make sense. Orang marketing kenapa Anda tanyai tentang keuangan dalam perusahaan Anda? Ya, kan nggak masuk, teman-teman. Oke, jadi money management punya tugas sendiri, metode punya tugas sendiri. Mungkin berkali-kali saya pernah cerita, saya pernah minta tolong teman saya dan beberapa murid saya, depo aja $100 jadikan akun set, risk 2%, coba trading asal-asalan. Yang penting risk 2% ya, RR 1:2. Mereka trading 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, enggak MC-MC teman-teman. Karena apa? Sistemnya dibuild dulu. Siap Om Eko? Sudah sarapan? Ya. Jadi saat Anda kurang berhasil dalam trading, ya kurang berhasil itu ada banyak macam. Entah Anda MC atau akun Anda kurang berkembang dengan baik. Ya teman-teman, bisa Anda MC atau Anda berkembangnya kurang bagus. Saat akun Anda berkembangnya kurang bagus, berarti yang Anda evaluasi apa teman-teman? Metode atau money management. Akun Anda berkembang kurang baik. Dalam arti apa? Pak, akun saya itu tiap bulan naik 2%, naik 3%, nanti turun lagi. 2%, 3%, turun lagi. Berarti yang Anda evaluasi apa teman? Money management atau metode, metode? Pak. Metode, Pak. Ya. Berarti yang kita evaluasi apa teman-teman? Ini metodenya ini tadi. Cara Anda menganalisa pasar, cara Anda menentukan entry SLTP ini. Kalau akun Anda kurang berkembang di sini, urusannya ke sini, teman-teman. Ya. Nah, jadi teman-teman harus mengerti bahwa MM dan metode trading punya wilayah khusus, punya wilayahnya sendiri-sendiri. Jadi teman-teman nggak boleh mencampurkan hal itu. Ya, money management dan metode trading saling terikat dan memiliki peran yang krusial dalam trading. Ya, tanpa money management yang baik, meskipun memiliki metode perdagangan yang bagus, Anda berisiko mengalami kerugian besar atau mungkin kehilangan modal Anda, yaitu tadi MC. Ya, teman-teman. Tanpa metode perdagangan yang baik, meskipun memiliki money management yang baik, Anda mungkin kesulitan mengidentifikasi peluang perdagangan yang menguntungkan. Meskipun modal Anda akan tetap terlindungi. Ya, modal Anda tetap terlindungi, teman-teman.
Nggak turun, nggak naik, nggak turun, nggak naik, nggak turun, nggak naik. Dalam arti ya, ya di situ-situ aja, ya teman-teman. Jadi penting untuk memperhatikan dan mengembangkan money management pribadi maupun metode perdagangan yang sangat efektif. Ya teman-teman, ini saya capture lagi. Saya kirim dulu. Biar nanti nggak lupa, biasanya lupa soalnya. Sampai di poin ini ada sedikit gambaran teman-teman. Sampai di poin ini ada sedikit gambaran. Sekarang kita ke problem ya atau kendala. Siapa sob? Ada insight apa kira-kira? Ya, menentukan taking profit yang ideal teman-teman. Ada satu pertanyaan ya, menentukan taking profit yang ideal. Aduh, goldnya nggak kena teman-teman. Kurang sitik. Aduh, kurang banyak ternyata, kurang 4 poin. Waduh ya mas. Hmm. Hal pertama adalah taking profit ideal. Ya, kalau saya pribadi teman-teman, taking profit ideal adalah 1/2 terhadap stop loss. Ya, terhadap stop loss. Jadi misalkan SL saya 50 poin, ya taking profit saya akan saya buat 100 poin. Itu taking profit yang ideal. Cuman baiknya rasional terhadap apa yang terjadi pada market. Ya, baiknya rasional tentang apa yang terjadi pada market. Misalkan teman-teman, ya, misalkan saya anggap di gold aja ini ya. Nah, if saya entry di area ini teman-teman, pembelian di sini ya. Target saya sebaiknya mana? Target saya ini dulu. Di sini ada 1,6, sorry, 2,63. Ya teman-teman, di sini ada 2,63. Jadi secara taking profit saya sebaiknya 1/2 dulu. Ya, 1/2. Sebelum target ini. Ini target maksimalnya. Jadi misalkan target maksimal di sini, sebaiknya taking profit saya di bawahnya. Taking profit saya akan di bawahnya. Kecuali jika di posisi ini saya sudah set stop loss saya di BEP. Saya mungkin bisa tahan ini sampai ke target maksimal. Ya. Jadi bagaimana cara bisa handling sebuah posisi sampai ke TP maksimal? Ya baiknya itu tadi.
Kita pastikan dulu risk kita zero atau tidak ada risiko dulu, baru kita biasanya bisa menahan posisi sampai kepada target yang maksimal. Kalau nggak dijemput, biasanya saya kesel. Yang nggak dijemput ordernya atau TP-nya, Om Don. Yang nggak dijemput ordernya atau TP-nya. Ya. Nah, kesel ini teman-teman. Kesel jengkel itu sebenarnya urusan dari mana? Bukan urusannya money management, juga bukan urusannya metode. Ya, bukan urusannya metode, bukan urusannya money management. Untuk mengatur rasa kesel ini tadi. Itu urusannya yang lain lagi. Itu urusannya si psikologi trading. Ya teman-teman. Itu urusannya sudah beda lagi. Urusannya sih psikologis trading. Jadi saat Anda kesel jengkel itu jangan nyalakan metodenya. Jangan Anda rubah lagi metodenya. Ya gunakan metode yang sama. Tetapi rasanya aja yang dirubah. Oke. Udah kejemput pula barengan sama SL-nya Amsyong, Tom. PO-nya Pak. Misal kayak gold ini. Kenapa harga nggak ke sana sih? Saya mikir apa dilebarkan aja limitnya agak naik. Gitu pikiranku. Nah, takutnya kalau Om Don lebarkan resikonya, Anda akan entry di sini. Target Anda akan jadi berat, Om. Kalau target Anda pertama hanya di sini, ini hanya nggak ada 1 banding 1. Kalau Anda ambil SL di bawah, ya. Jadi apapun yang kita kerjakan dalam trading, mau risiko kita kecilkan, mau reward kita besarkan, mau risiko kita lebarkan, itu punya plus minus masing-masing. Nah, untuk mengatasi itu apa? Psikologis kita memang harus tenang juga. Saya selalu menganggap kalau posisi saya kena SL ataupun posisi saya nggak kejemput, ya saya bilang ini nggak rezeki saya. Ya, atau kalau saya kena lagi kena SL, oh ini saat saya belajar lagi. Itu teman-teman. Itu yang biasa saya lakukan. Saatnya saya belajar lagi. Ya, kenapa evaluasi? Kenapa kena SL? Apakah pengambilannya salah? Atau saya terlalu keburu-buru? Atau waktu mapping saya lagi marahan sama istri? Kan moodnya jelek teman-teman. Mappingnya pasti nggak karuan. Itu yang biasa terjadi. Ya, ya teman-teman. Jadi biarin aja om. Nggak kena is okay. No problem. Masih ada kesempatan lain. Jadi jangan anggap kesempatan itu cuma datang saat itu juga. Nanti akan ada lagi kok. Nanti akan ada sinyal lagi kok. Jadi jangan jengkel. Nggak usah. Nggak usah jengkel. Oke. Ya. Jadi tadi untuk taking profit yang ideal saya selalu gunakan 1 banding 2. Cuman yang rasional. Ya sekiranya target terdekatnya lebih dari 1 banding 2. Jadi saya untuk mengambilnya lebih mudah. Ya. Rata pergerakan pips maksudnya ini saya jarang pakai sih. Saya nggak pernah melihat pergerakan per daily atau bagaimana. Saya nggak pernah pakai. Saya lihat ya marketnya aja. Saya konsen ke marketnya saja. Modal ini yang teman-teman bisa jawab sendiri ya. Menentukan SL TP yang tepat. Kembali lagi, SL ya sesuai dengan zone yang biasanya saya lakukan. Ya, TP kita gunakan untuk melihat target terdekat dulu, teman-teman. Ya,
Lalu ada kendalanya di mana? Konsisten, teman-teman. Ya, ada pertanyaan masuk ini. Malam Pak Megan, saya belum paham soal inducement. Saya sering kena gocek, dikira order block, ternyata bukan. Oke. Kebetulan Mas, kalau saya pribadi sih belum menguasai dengan sepenuhnya ya tentang smart money concept. Jadi saya mungkin nggak bisa menjelaskan tentang inducement. Saya takut kalau nanti menjelaskan malah salah kaprah. Ya mungkin next saya akan cari temen yang expert di smart money concept. Nanti teman-teman yang butuh bertanya lebih lanjut bisa bertanya di webinar itu. Nanti coba saya carikan teman-teman. Oke, konsisten. Nah, waktu kita bicara konsistensi ya teman-teman. Waktu kita bicara konsistensi, sebenarnya konsistensi itu timbul dari mana? Ya, itu ya kan menjadi pertanyaan yang sering orang tanyakan, gimana sih caranya konsisten? Ya, jawabannya untuk konsisten itu sendiri sebenarnya ada pada diri orang masing-masing. Ya, jawabannya ada pada diri orang masing-masing. Saat Anda mau konsisten, yang pasti ya teman-teman, Anda harus siap dulu bisa bertahan dalam jangka panjang. Berarti mau tidak mau money management ini harus Anda gunakan di awal. Begitu Anda masuk dunia trading, baiknya money management ini harus sudah Anda kantongi dengan baik untuk bisa konsisten. Dalam arti apa? Bertahan dalam jangka yang cukup panjang. Ya teman-teman. Bertahan dalam jangka yang cukup panjang. Lalu, saat Anda mau konsisten, Anda kan pasti belajar ya teman-teman tentang sebuah metode apapun yang Anda pakai sekarang. Nggak ada metode yang terbaik, nggak ada metode yang paling bagus, nggak ada. Semua itu berbicara tentang probabilitas. Menurut saya baiknya saat Anda sudah mendalami sebuah metode tersebut bisa Anda latih puluhan kali, ratusan kali, sampai ribuan kali. Sehingga Anda benar-benar paham metode yang Anda gunakan itu seperti apa. Ya teman-teman. Anda benar-benar paham. Jadi, tipsnya untuk Anda mencari konsistensi, ini saya jawab ya teman-teman ya. Konsistensi berarti kita dibutuhkan sebuah money management. Selain money management, kita butuh sebuah metode. Ya, dua-duanya kita jadikan satu. Anda pakai money management dan pakai sebuah metode. Yang mana metode ini kalau bisa, jangan metode yang kemarin belajar hari ini dipraktekin, teman-teman. Ya, jangan metode yang kemarin belajar hari ini dipraktekin. Metodenya yang seperti apa? Gunakan metode yang sudah ratusan kali diuji coba. Ya, teman-teman. Gunakan metode yang sudah ratusan kali diuji coba. Nah, ini pentingnya dari sebuah jurnal, teman-teman.
Jurnal itu berkaitan dengan metode. Ya, jurnal itu berkaitan dengan sebuah metode. Recap dari transaksi Anda bisa buka mana yang fail, mana yang berjalan baik. Itu bisa Anda evaluasi. Ya, karena kebanyakan orang-orang begitu belajar satu metode besok dipraktekin. Begitu kena SL ganti lagi. Ya, belajar lagi metode baru, dipraktekin TP kena SL ganti lagi. Wah, ini nggak jalan pasti. Saya harus ganti metode. Saya harus ganti lagi nih. Nah, kayak gitu teman-teman. Kebanyakan kurang setia terhadap metode yang dia gunakan. Ya, menentukan TP pakai apa? Pakai zone supply demand terdekat atau order block ya Mas. Konsisten MC. Cara backtest satu strategi gimana Pak yang baik? Nah, cara backtest strategi yang baik, contohnya ya dari Mas Andi ya. Yang Mas Andi lakukan kemarin, waktu Anda bikin tugas breakthrough, false break. Anda capture breakthrough, Anda capture false break. Itu salah satunya Mas. Itu kita backtest ke masa lalu. Oh ternyata kalau breakthrough koreksinya sekian, kalau false break koreksinya sekian. Itu salah satu backtest yang bisa Anda gunakan. Profit sehari 300% bisa, berarti mungkin deponya 300% juga kalau sampai hilang. Ya Bu, money politik, waduh itu terlalu tinggi Om. Pak Megan untuk di MT4 saat kita pakai crosshair di swing ke swing ada info. Hmm, itu, aduh kebetulan di laptop saya ini nggak ada MT4 Mas. Adanya trading view aja ini. Seringnya nggak sabar nunggu ke TP. Lihat intraday sampai TP bisa seminggu. Nah, itu harus Anda latih, Mas Fajar. Harus Anda latih. Kalau Anda biasakan, ya itu akan menjadi hal yang eh, apa ya? Jadi angan-angan aja, ya. Jadi angan-angan saja. Jadi harus dibiasakan. Saat Anda terbiasa bangun siang, ya kayak saya bangun siang ya teman-teman. Mau pengen bangun pagi, pengen bangun pagi. Kalau nggak kita paksa ya itu akan jadi angan-angan aja teman-teman bangun pagi itu. Bangun pagi akan jadi angan-angan saja. Jadi Mas Fajar harus paksakan. Ya Mas Fajar harus dipaksain ya. Full TV untuk eksekusi marketnya. Enggak Mas, ada yang dari TV, ada yang dari MT4. Tapi kebetulan di laptop ini enggak ada MT4-nya, adanya trading view aja. MetaTrader-nya ada di PC. Kebetulan PC-nya nggak saya pakai ini. Ada tips dari Om Eko, tips sukses trading. Nggak kuat analisa, perbanyak modal. Nggak kuat modal berdalam analisa. Mbak Megan kan pernah bilang untuk SL 10 poin, kalau gold 2 poin. Dilihat dari mana kalau di MT4. Tinggal dikasih garis saja, Mas.
Disupport, ya, disupport itu kan ada garis kayak gini nih, Mas. Sorry, di MT4 itu kan ada garis kayak gini, ya, garis lurus seperti ini ya. Dan di sebelah kanan itu kan pasti ada harganya, ya. Nah, itu aja dari garis itu, misalkan ini ada zone, ya, demand misalkan, mau saya mulai error, ya, ini areanya, kasih garis tinggal turunin aja tambahin 10 poin, ya. Jadi SL yang kita gunakan itu aja, Mas. Jadi nggak perlu ribet sih. Tidak perlu terlalu ribet. Oke, siap, Mas. Mental, keraguan, psikologi nafsu, mental dan keraguan. Oke, yang keempat, mental dan keraguan. Ya, teman-teman. Hmm. Nah, psikologi dan nafsu ini, teman-teman, itu memang hal yang susah untuk diatur. Ya, ya, memang itu yang paling susah diatur. Psikologi dan nafsu. Oke, teman-teman. Saya kemarin sempat ngobrol ya sama seseorang anggota dari grup ya, dari grup channel STA. Beliau menyadari bahwa psikologisnya buruk dan nafsunya cukup tinggi. Ya, psikologisnya buruk dan nafsunya cukup tinggi. Oke. Nah, yang saya sarankan dari psikologis ini yang sangat ingin akun itu cepat berkembang lah misalkan, atau nafsu pengen akun itu cepat berkembang. Ya, sebenarnya boleh aja teman-teman ya. Kita berpikiran kita pengen cepat berkembang, kita berpikiran pengen cepat profit besar itu boleh juga. Cuman kita harus sadar eh sebelum kita bisa menyelesaikan sebuah hal kecil, ya, saya yakin kita tidak akan dipercayakan hal yang besar. Oke, saya meyakini hal ini, teman-teman. Jadi kalau Anda di dalam hal-hal kecil itu masih belum bisa melewatinya, mungkin sesuatu hal yang datang akan makin besar itu nggak kunjung tiba, teman-teman. Jadi menurut saya kita mesti setia dulu ke hal-hal yang kecil sehingga semesta ini nanti mensupport kita untuk kita bisa dipercayakan hal yang besar, ya. Jadi ini lebih kepada kita bicara kepada diri sendiri sih kalau ini tentang psikologi dan nafsu. Kita mau seperti apa dan arahnya mau bagaimana, ya. Psikologisnya buruk, nafsunya besar. Saya sarankan kelola dulu hal yang kecil, baru nanti kita akan mendapat kelolaan yang besar.
Saya yakin dengan hal ini. Ya teman-teman, saya yakin dengan hal ini. Dan saya bilang ke beliau, apa yang Anda dapatkan dengan mengumbar nafsu tersebut? Ya teman-teman, saya bertanya hal seperti ini. Jawabannya cuma satu, habis Pak. Ya, apa yang Anda dapatkan dengan mengumbar nafsu tersebut? Nafsu apa? Nafsu buat entry, nafsu untuk masuk market. Jawabannya dia sudah tahu, beliau sudah tahu, habis. Nah, dari sini kan teman-teman sudah bisa menjawab sendiri. Apakah masih akan dilanjutkan yang seperti itu? Ya teman-teman, sedikit pencerahan rohani, ya, siraman rohani sedikit-sedikit. Ya, apa yang Anda dapatkan dengan mengumbar nafsu tersebut? Nafsu pengen entry, nafsu masuk market, nafsu pengen $100 jadi $1.000. Alhasil apa? Habis. Apakah masih akan dilanjutkan? Ya beliau bilang enggak. Ya, saat beliau bilang enggak, berarti dari hatinya sudah mulai sadar. Oh, kalau begini terus ya akan begini saja hasilnya. Habis dan habis lagi. Sebulan yang lalu ya teman-teman, atau sebulan setengah yang lalu, saat saya webinar saya selalu bilang self-talk. Anda bicara pada diri Anda sendiri. Ya, trading itu kalau dianggap sepele, sepele ya teman-teman. Cuman buy dan sell dan aktivitas yang biasa kita gunakan itu aja lah ya. Aktivitas yang sering kita lakukan ya teman-teman. Tetapi saat kita mau perdalam hal itu atau kita mau lebih mengorek lagi lebih dalam itu luar biasa di dalamnya. Harus kontrol, harus macam-macam. Sampai terakhir di sini saya tuliskan kata-kata yang tadi belum saya buka ya di sini. Control yourself. Karena Anda nggak bisa kontrol market. Sekali lagi, kita nggak bisa kontrol market. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri, diri kita pribadi. Ya teman-teman. Jadi psikologis dan nafsu itu bukan salahnya market, teman-teman. Saya buy, Pak. Sudah banyak saya buy. Ada 17 lot. Kok harga turun terus dan saya habis. Wah, marketnya kurang ajar. Bro, market itu ya begitu. Dia bergerak seenaknya sendiri. Ya, teman-teman. Ya, market itu bergerak seenaknya sendiri. Rak duwe udel. Nggak punya aturan. Aturannya harusnya begini. Nggak ada yang atur market, teman-teman. Ya, marketnya anomali atau publikasi ataupun mutilasi apapun lah itu bukan salahnya market, itu salahmu dewe. Kenapa Anda nafsu? Anda nggak self control, ya. Dan satu lagi diingat teman-teman, sekarang broker pakai yang namanya plug-in, ya. Banyak broker yang pakai namanya plug-in, slippage. Ada yang pernah kena slippage di sini, stop loss di 50, tiba-tiba kena di 20, ya. Stop loss harusnya 1%, bengkak jadi 1,5%. Pernah teman-teman. Nah, saat Anda sudah tahu, pernah ya Om ya,
Saat Anda sudah tahu bahwa broker itu punya slippage, apakah Anda bisa kontrol Anda punya broker? Misalkan Anda trading di broker A, B, C, D, E. Ya, yang ini slippage, yang ini slippage, yang ini slippage. Loh, jebule slippage kabeh. Ternyata slippage semua. Nah, berarti apakah kita terus berhenti trading, teman-teman, gara-gara ada slippage itu tadi? Ya, tapi kalau memang Anda berhenti trading itu menjadi lebih baik, why not sih? Nggak ada masalah. Ya, market ini akan tetap berjalan kok. Meskipun Anda pensiun, market ini akan tetap berjalan kok. Santai aja. Ya, ya. Teman-teman tahu ya ada slippage. Nah, slippage itu sesuatu yang tidak bisa Anda kontrol, teman-teman. Ya. Jadi apa yang saya lakukan untuk menghindari slippage? Ya saya tidak entry waktu news. Sudah. Saat kita nggak bisa kontrol sesuatu, ya diri kita sendiri yang kita kontrol. Ya, teman-teman. Nah, solusi slippage ganti broker atau jadi broker? Boleh. Kalau punya uang 20 atau 30 miliar, bolehlah punya broker sendiri. Ya, sudah tanya CS-nya nggak ada solusi. Betul, Om. Nggak akan ada solusi. Ya, jadi Anda carilah broker yang minim slippage. Pak Mega rata-rata sebulan open berapa posisi? Nanti saya jawab ya, Mas ya. Anjing kurang ajar. Ya, teman-teman ya. Jadi sesuatu hal yang nggak bisa Anda kontrol, ya dihindari. Ya, teman-teman. Sesuatu hal yang nggak bisa Anda ubek-ubek, ya sudah, Anda nggak usah nyemplung. Oke, bisa dimengerti ya, teman-teman ya. Ya, jadi psikologi dan nafsu kembalinya kemana? Ke sini. Ya, kembalinya ke sini. Bisa nggak Anda mengontrol itu semua? Bisa nggak Anda eh, stuck on plan? Bisa nggak Anda ada di posisi yang Anda benar-benar harus bisa memfilter apa sih yang harus saya lakukan, apa yang enggak. Itu psikologi dan hawa nafsu. Ya, pikirkan yang terburuk. Kalau saya tetap seperti itu apa? Pikirkan yang the worst ya lah, teman-teman. Pengen nggak teman-teman? Waktu di jalan tol, misalkan ya, mobil Anda kenceng nih. Itu mobil dibecek sampai habis gas ya. Pengen nggak teman-teman? Atau ada yang pernah melakukan hal itu, Anda injek tuas gas Anda sampai pol, lupa rem, ya, dan itu Anda lakukan. Ada yang pernah melakukan hal itu? Nggak berani Om, mobil saya Xenia LI. Oke Om. Nah, itu kan self control teman-teman. Om Eko menyadari mobil saya Xenia LI. Kalau saya becek sampai habis getar semua mobil itu. Ya, getar semua mobil itu. Misalkan Anda naik Pajero, saya becek terus, oh enak Pak larinya. Tapi Anda harus hati-hati. Kalau ada genangan air, something will happen. Ya, ya, ya teman-teman. Naik Pajero kenceng, oke, ya. Tapi begitu itu ada air dan Anda nggak lihat, selesai. Jadi butuhnya self control teman-teman. Dimanapun Anda berada. Mau di market, mau di kehidupan sehari-hari, mau di kerjaan Anda.
Pernah nggak sih yang masih kerja ya teman-teman, jengkel sama bosnya? Pernah kan pasti. Yang punya bos, yang sudah bos, nggak ngerti jengkel sama karyawannya mungkin ya. Nah, itu kan kita perlu self control juga. Karena di Semarang ada kejadian, si bos marahin si anak buah. Ya teman-teman, anak buahnya lepas kontrol, bosnya dimutilasi, dicor teman-teman. Jadi siapapun kita, dimanapun kita butuh self control. Ya, jadi tugasnya apa? Yaitu tadi, mengerem psikologis dan nafsu, self controlnya Anda. Oke teman-teman. Nah, kita masuk ke sini. Mental dan keraguan. Mental dan keraguan. Mungkin gampangnya begini teman-teman. Gambarannya ini ya. Gak punya mental, masuk market. Ya, ragu mau eksekusi plan. Ya. Nah, menurut Anda yang ada di sini, teman-teman, ini tugasnya siapa? Untuk handling objection, ada mental dan keraguan ini. Tugasnya siapa? Tugasnya money management, tugasnya metode, tugasnya apa teman-teman? Tugas, tugas istri, tugas suami. Nah, saat saya menjawab hal seperti itu ya teman-teman, saat kita bicara mental, kita harus kupas dulu. Mental kena, mungkin habis MC. Nah, saat mental kena, ini tugasnya siapa? Money management. Ya. Lalu ada lagi keraguan. Oke. Saya entry dan kena SL beruntun. Consecutive loss atau apa itu bahasa Inggrisnya teman-teman ya. Nah, ini tugasnya siapa? Tugasnya berbeda-beda teman-teman. Ini adalah tugasnya si jurnal. Ya. Kalau mental Anda kena, mungkin Anda habis kena sebuah hal yang itu sangat membekas. Membekas berarti lukanya dalam, teman-teman. Lukanya dalam berarti kemungkinan kerugiannya yang terjadi juga lumayan. Jadi ini harus Anda atasi dengan money management. Ya. Kalau keraguan, saya habis kena stop loss beruntun, teman-teman. Saya jadi nggak berani entry lagi. Nah, apa yang bisa tetap bangkitkan Anda dari keraguan? Ini tugasnya dari jurnal. Saat Anda punya jurnal, kita punya catatan. Ya teman-teman. Setup mana yang bagus dan pair apa yang profitable. Atau saya bilang cocok dengan metode kita. Karena kita punya metode masing-masing. Mungkin kita belajar di hal yang sama. Tapi kadang-kadang kita akan melihatnya sisinya berbeda. Ya teman-teman. Jadi taking profit ideal sudah saya bahas. Konsistensi, psikologis, dan nafsu. Masalah yang sering muncul. Kembalinya kemana? Self-control. Ya.
Anda harus bisa berkaca ke masalah-masalah kemarin, apa yang terjadi jika Anda lepas dari kontrol tersebut. Oke. Lalu untuk masalah mental dan keraguan, ya, mental kena, cari dulu penyebabnya. Biasanya mental kena itu habis kena MC. Atau Anda punya uang, Anda average buy atau sell. Yang akhirnya balance Anda amsyong. Di situ mental Anda kena. Keraguannya juga timbul. Apalagi kena SL beruntun. Tugasnya siapa yang bisa merecover? Jurnal. Anda punya catatan, Anda punya tahu setup mana yang bagus, dan pair apa yang profitable, dan yang cocok dengan yang Anda gunakan metodenya. Ya teman-teman. Jadi sebenarnya metode itu kalau saya bilang, oh kenapa ke sini? Metode, ya. Tugasnya apa? Mempresisikan entry Anda. Ya. Jadi dengan metode ini Anda akan dapat entry yang lebih presisi. Ya. Tetapi harus didampingi dengan money management. Why? Jawabannya ada di sini tadi, teman-teman. Ya. Dengan money management yang baik, melindungi modal, mengendalikan resiko, dan Anda bertahan dalam jangka yang panjang. Ya, kita bicara dalam money management adalah pertahanan dalam jangka waktu yang panjang. Ya teman-teman. Jadi satu sama lain ini baiknya bisa balance. Ya teman-teman. Baiknya bisa balance. Misalkan Anda sudah presisi nih entry-nya. Anda punya uang $1.000. Ya teman-teman. Entry Anda presisi. Cuman sepresisi-presisinya Anda, pernah nggak Anda kena SL? Pernah nggak Anda kena SL? Atau mungkin ada nggak teman-teman? Dari 10 kali entry itu betul terus. 10 kali entry betul terus. Mungkin nggak teman-teman? Mungkin, sebenarnya mungkin. Ya, 10 kali entry betul terus itu mungkin. Cuman bagaimana dengan entry yang ke-11, ke-12, ke-13? Belum tentu betul teman-teman. Nah, bisa saja 100 atau $1.000 ini tadi yang Anda punya ya habis karena tidak diatur resikonya. Meskipun entry sudah cukup atau sangat baik. Ya teman-teman. Entry Anda sudah baik. Entry Anda profitable. Tetapi bisa nggak bertahan dalam jangka panjang? That's the point. Ya. Ya teman-teman ya. Kalau saya 10 kali entry butuh sebulan kali Om. Ya teman-teman. Jadi di malam ini kita cerahkan bahwa bukan hanya metode saja yang berfungsi dengan baik, tapi juga money management.
Dengan money management Anda bisa bertahan lebih lama. Anda bisa bertahan lebih panjang. Ya, panjang, lama, apalagi silakan teman-teman. Ungkap dalam hati masing-masing. Ya. Nah, tapi kalau Anda hanya pakai money management saja, uang 1.000 ini tadi teman-teman, ya, akan bertahan lama. Ya, tidak habis. Ya, jika gunakan money management dengan baik. Oke. Tapi tanpa metode, ya teman-teman, tanpa metode yang baik, bisa saja Anda membuang waktu Anda. Seperti diam di tempat, teman-teman. Ya, seperti apa? Seperti Anda itu diam di tempat. Kalau Anda tanpa sebuah metode. Oke. Jadi ini ada plus minusnya masing-masing. Mana yang akan Anda gunakan, mana yang akan Anda mix and match, dan mana yang akan Anda persiapkan untuk kedepannya. Oke. Ada klik teman-teman antara money management dan metode yang saya sharingan malam ini. Kalau ada klik, ya, kalau ada klik, semoga hari ini adalah awal dari berkembangnya akun Anda, dan akun Anda bisa bertahan dalam jangka yang cukup panjang. Ya teman-teman. Semoga jika ada klik pada malam ini, harapan saya, akun Anda akan berkembang dengan baik dan bertahan dalam jangka yang panjang. Oke. Ya. Jadi tidak ada yang paling penting. No money management. Bukan metode yang paling penting. Tapi keduanya harus berdampingan. Ya. Keduanya ini mesti berdampingan. Nggak ada yang paling benar. Nah, saat kita bicara, sebenarnya kan ada metode dan money management. Ada lagi di sisi lain yaitu psikologis. Saat metode Anda gunakan dengan benar, yang Anda sudah latih ratusan kali itu tadi, teman-teman. Dan money management Anda sudah tepat, ya. Biasanya psikologi itu sudah tidak akan menjadi masalah penting buat Anda. Ya. Dan satu hal sebenarnya. Oke. Kadang-kadang seperti yang ada di chat salah satu teman grup ya, ekspektasi. Nah, ekspektasi Anda apa? Saya mau trading for living, Pak. Wah, saya mau hidup dari trading saja. Saya bisa dapat profit dari trading yang banyak. Biar saya bisa bikin rumah, saya bisa beli mobil, saya bisa jalan-jalan ke luar negeri, dan macam-macam itulah. Ekspektasi yang orang-orang punya ya.
ekspektasi ini kalau saya sendiri renungkan ya teman-teman, ini dekat halnya dengan kesadaran diri. Ya, ini saya kayak guru PPKN atau PMP ya, yang angkatan saya ya, yang kelahiran 80-an kan pasti dapat PPKN atau PMP. Pendidikan apa sih itu? Ya teman-teman. Nah, saat Anda punya ekspektasi yang lebih, apakah Anda sudah sadar? Ya, sadar diri teman-teman. Ojo lah Mas. Ya, sadar diri. Ya, sadar dong. Modalmu berapa? Ya, ekspektasi kita macam-macam teman-teman. Mau trading for living lah. Ya, ya, bisa punya segalanya lah. Ya, ini ekspektasi. Tapi kembali lagi, kesadaran diri itu penting. Sadar dong, modalmu tuh berapa? Ya teman-teman. Ini teman-teman. Ini yang penting. Tetapi tidak menutup kemungkinan dengan modal kecil Anda bisa berkembang loh. Tidak menutup kemungkinan. Sama sekali tidak menutup kemungkinan. Ya, nanti saya kasih tips ya. Cara atur modal biar resikonya bisa sedikit besar. Ya. Lalu sadar dong ya teman-teman. Seberapa paham diri Anda terhadap market. Nah, ini cukup penting juga teman-teman. Bagaimana Anda bisa make profit dengan lebih baik jika Anda belum bisa memahami market itu seperti apa. Ya, oke teman-teman. Lalu, apalagi teman-teman? Kita harus sadar terhadap apa lagi? Saat kita bicara tentang ekspektasi kita terhadap market. Sadar dong, ya, pelaku pasar bukan hanya kita, ya. Dari sini, dari poin ini ya teman-teman, pelaku pasar bukan hanya kita. Berarti banyak pelaku pasar lain. Dan yang mempunyai kepentingan sendiri-sendiri di market. Ya, bisa saja saya buy, situ sell. Yang sana buy sell. Bisa saja. Kita punya kepentingan masing-masing. Jadi kita harus tahu bahwa kita punya teman-teman sesama pelaku pasar. Ya. Lalu lagi teman-teman. Sadar dong, berapa lama Anda sudah pelajari metode yang Anda gunakan. Ya, bukan hanya Anda pelajari. Berapa kali backtest? Berapa kali forward
tes. Ya, karena banyak sekali yang seperti saya bilang tadi, baru kemarin sore belajar, hari ini sudah dipraktekin. Dan dia membuat kesimpulan yang sangat-sangat tidak masuk di akal. Dalam arti apa? Kesimpulannya sangat terlalu cetek. Metode ini kayak gini kok. Metode ini kayak gini kok. Nggak bisa, teman-teman. Ya. Jadi saat Anda punya ekspektasi, Anda mau trading for living, Anda mau bisa punya segalanya dari trading, sadar modalmu berapa. Seberapa paham. Sadar, trader bukan cuma kita. Ya, sadar lagi bahwa berapa lama kita mempelajari metode yang kita punya. Oke, ya teman-teman. Trader bukan hanya butuh modal, tapi juga butuh sadar dong. Ya teman-teman. Ya, nah, if. Ini saya bukan ngajari jelek untuk merusak money management. Tapi begini teman-teman. Biasanya normally risk 1 sama dengan 2%. Ya. Berarti dengan dana 100% akan habis, anggap aja 2% ya teman-teman. Ya. Dengan dana 100% akan habis berapa kali trade yang kena SL teman-teman. Lima 50 kali ya. Ya. Dengan 2% akan habis 50 kali trade jika kena SL semua. Oke. Nah, ini yang the best money management yang saya sarankan. Cuman Anda yang pengen cepat grow, berkembang ya, pengen lebih fast, lebih cepat, lebih agresif mungkin, goalnya naik lumayan tinggi ya teman-teman. Ya, yang pengen apa? Berkembang lebih cepat, equity-nya. Saran saya, Anda harus tahu berapa maksimal SL beruntun yang Anda hadapi. Oke, teman-teman pernah mengalami SL beruntun berapa kali teman-teman? Sampai benar-benar beruntun ya. Rata-rata yang pernah Anda alami berapa kali SL beruntun? Teman-teman di sini. 5, 5 masih oke. Lah kenapa cut loss masku? Kok enggak ditunggu SL aja kenapa? 10 kali? Oke. 10 kali? Oke. Anda cut loss itu sebelum kena stop loss ya, Mas? Atau Anda memang nggak pakai SL, Anda metodenya cut loss? Oh, jadi sebelum kena SL Anda cut duluan ya. Tapi kan sebenarnya kekalahan itu terjadi saat SL itu benar-benar kemakan. Kalau belum kemakan ya belum akan berubah sih.
Dalam arti kita belum, saya bilang belum kalah. Ya teman-teman ya. Kalau buat saya, saat SL itu belum kena ya itu belum kalah. Karena berkali-kali mau kena SL dan price balik. Apalagi kalau teman-teman pakai akun yang mungkin spreadnya sangat kecil, zero mungkin. Nah, mungkin bisa diperbaiki itu, Mas Tri. Oh iya ini Pak, saya sering geser SL ke BW pada saat profit, malah sering kena. Nah, geser SL itu ada caranya ya, Mas. Sebentar, teman-teman. Nah, ini ada tips geser stop loss untuk capai target maksimal di YouTube saya, Mas. Nanti Mas boleh nonton, ya. Jadi biasanya saya kalau geser SL itu after ada break struktur. Ya sudah saya entry, ada break struktur lagi, signal konfirmasi sell lagi, baru saya ganti. Sorry, saya pindah stop loss saya. Di sini saya jelasin lebih lengkap, ya. Nanti Mas Fajar bisa tonton videonya sambil dibantu share, ya. Nah, oke teman-teman. Dipegang dulu dengan dana 100% akan habis 50 kali trade. Jika itu kena SL terus, ya. Nah, baiknya Anda harus tahu berapa maksimal SL beruntun yang Anda hadapi. Anggap saja maksimal 10 kali SL beruntun. Ya teman-teman. Anggap saja 10 kali SL beruntun. Nah, berarti Anda sudah punya catatan dan punya jurnal bahwa performa saya SL beruntun itu maksimal 10 kali. Ya, ini teman-teman harus benar-benar punya datanya. Harus benar-benar punya data, ya. Jangan by asumsi, jangan by kira-kira, jangan by feeling saya, ya. Tapi harus ada datanya, ya teman-teman. Nah, saat Anda tahu SL maksimal beruntun Anda adalah 10 kali, biasanya kalau saya sudah punya data seperti itu ya teman-teman, saya berani naikkan resiko saya di 20 kali entry akan habis dana atau modal saya. Nah, berarti berapa persen teman-teman? Ya, berarti berapa persen Mas resikonya? 5% ya? 5%. Ya, tetapi syaratnya ini, Anda harus punya benar-benar datanya bahwa SL beruntun Anda memang 10 kali. Jangan 2 bulan, 3 bulan, minimal setahun. Ya, minimal setahun. Salah satu tujuan saya membuat plan ya before after di channel, karena saya sudah jarang bikin jurnal, ini jadi jurnal saya, second jurnal saya, teman-teman. Ya, ini saya tulis sadar dong, banyak yang jawab. Ya teman-teman. Ya, ini boleh Anda naikkan. Jadi ekspektasi keuntungan Anda akan naik. Tetapi Anda harus melewati data. Jangan sampai Anda jeblok juga sekalian. Di 5% ternyata Anda punya consecutive loss bisa sampai 20 kali MC dong malah. Ya teman-teman. Ya. Jadi if Anda mau naikkan risiko, itu bertahap.
Boleh naikkan risiko, boleh. Bertahap. Dan kalau bisa Anda sudah punya data. Ya, punya catatan, punya jurnal, punya performa SL beruntun Anda maksimal berapa kali. Baru Anda naikkan SL Anda. Risiko Anda. Ya, karena jika itu masih ada backtest atau forward test sebulan, 2 bulan, hasilnya belum akan benar-benar kelihatan. Ya teman-teman. Ya, karena kadang-kadang begini, kalau saya pribadi saya punya backtest data dari 2018 sampai 2020 atau 21 ya. 2021 awal seperti saya masih punya. Saya masih punya jurnal. And then di situ saya 2019 2020 saya pernah punya performa buruk di bulan November, teman-teman. Ya. Jadi di bulan November itu mau tidak mau saya harus lebih hati-hati. Ya. Data dari jurnal saya November adalah bulan buruk. Ya, buruk. Ya, bulan buruk. Ya, teman-teman. Bentar ini saya kecilin biar ada space lagi. Adalah bulan buruk. Ya, teman-teman. Nah, berarti di bulan November yang saya lakukan ya teman-teman, November yang saya lakukan, saya harus hati-hati dalam trade. Lalu pilih pair yang benar-benar profitable. Pilihnya dari mana? Balik lagi dari data, teman-teman. Bisa jadi, Mas. Ya. Jadi di November itu saya harus hati-hati pilih pair yang benar-benar profitable. Ya. Dan di bulan November itu saya cari setup yang jelas. Ya. Tapi ada hal yang buruk yang timbul di sini, teman-teman. Saya jadi ngeri masuk market. Ya. Saat ngeri jadi jarang entry. Saat jarang entry berarti ada keraguan. Nah, ini side effect buruknya. Ya, ini side effect buruknya. Ya, ada side effect buruknya juga, teman-teman. Saat ragu-ragu, plan yang salah di entry, yang benar nggak di entry. Ya, kadang-kadang terjadi hal seperti itu. Jadi, teman-teman yang masih baru di dunia trading setahun, 2 tahun, ayolah bangun jurnalnya Anda. Biar Anda benar-benar tahu performanya kayak apa. Jurnal kalau bisa disertai gambar, jangan hanya level entry. Jadi Anda tahu juga setup-nya seperti apa yang profitable. Ya teman-teman. Benar-benar Anda dalam lah setelah Anda punya data yang benar-benar real time dari tangan Anda sendiri. Dari otak dan pemikiran kita sendiri. Bukan dari orang lain lagi. Ya. Oke. Jadi tadi sudah saya bahas di sini. Ya teman-teman. Saya bahas sampai beberapa aja tadi. Belum saya bahas semua. Mungkin webinar depan kita akan bahas lagi. Ya. Taking profit ideal, konsistensi bagaimana membangunnya, ya, psikologis dan nafsu apa di balik hal itu yang bisa membuat Anda berhenti untuk bernafsu, ya teman-teman. Saat Anda punya mental dan keraguan, apa yang harus Anda lakukan? Memperbaiki money management kah?
Memperbaiki metode kah? Atau ada hal yang Anda tinggalkan, yaitu jurnal. Balik lagi, ujur anal, jurnal. Ya, lalu Anda harus ingat bahwa nggak semua hal itu bisa kita kontrol, termasuk slippage itu tidak bisa kita kontrol, jadi baiknya kita hindari. Ya, gunanya metode adalah mempresisikan entry, money management, pertahanan dalam jangka yang panjang. Ya, sudah ada analoginya. 100.000 US dollar habis karena dia tidak diatur risikonya meskipun entry sudah cukup atau sangat baik. Ya, 1.000 US dollar akan bertahan lama, tidak habis jika gunakan money management yang baik. Tapi tanpa metode yang baik bisa saja Anda membuang waktu Anda. Dan Anda seperti jalan di tempat. Ingat teman-teman, jalan di tempat. Saya nggak MC, Pak. Tapi saya juga nggak profit. Ya, itu jalan di tempat. Tapi at least jalan di tempat itu berarti bukan ada kemajuan ya teman-teman. Saat Anda memang nggak dapat sebuah kemajuan, ya Anda harus evaluasi. Ya, Anda harus evaluasi. Kalau masih berkembang 1%, 2%, kecil-kecil, oke. Nggak masalah. Itu nanti kita bicara tentang modal saja. Saat modal Anda makin besar, profit yang Anda dapatin pun akan mengikuti. Ya, betul Om Eko. Setuju. Jujur, webinar ini saya bikin karena saya sangat-sangat sedih. Saya sedih kenapa teman-teman? Saya sedih bahwa banyak oknum ya, entah di medsos bentuknya apapun, mereka mengumbar profitnya mereka. Padahal itu kita nggak tahu juga itu beneran uang mereka atau uang dari broker. Dalam itu akun real tapi bohong. Ya teman-teman, itu sih yang jadi kecemasan saya. Siapa Pak? Siapa Nuga? Iya, betul sekali. Ya. Jadi pahami dulu bisnisnya, pahami apa konsep metode, konsep money management dan psikologis itu seperti apa ya teman-teman. Baru Anda nyemplung, plung. Betul Masku, ujung-ujungnya yaitu tadi, jualan. Ya, saya pun jualan. Saya pun jualan kelas. Tapi ya ngono, tapi ojo ngono. Ya teman-teman. Oke. Lalu tadi kita bilang bagaimana Anda mencapai risk yang lebih besar atau tips untuk bisa mendapatkan sebuah risiko yang lebih besar yang berarti bahwa Anda bisa dapat target pun yang lebih besar. Ya, Anda harus punya data berapa SL beruntun yang Anda hadapi. Ya, datanya itu benar-benar real data Anda. Ya, dari situ Anda kalikan 2 SL beruntun itu tadi. Anda bisa naikkan risiko Anda sesuai pengalian dari konsekutif loss tadi. Ya teman-teman. Anda harus cari juga bulan apa atau minggu keberapa, di bulan apa yang buruk. Kalau saya mungkin karena November itu sudah buruk buat saya, jadi saya memang perlu berhati-hati di sana. Ya, tapi diingat kadang-kadang ada side effect yang buruk juga saat Anda mengetahui kebenaran. Bagaimana cara evaluasi metode trading yang baik, Pade? Menentukan mana yang diterapkan dan mana yang dibuang. Nah, dari Pak Heriawan Maulana, at least begini, Pak. Karena kan metode yang kita gunakan
Saya nggak ngerti ya yang Bapak gunakan seperti apa. Kalau yang saya gunakan kan saya sendiri pakai price action, ya, supply demand. Nah, dari situ kita bisa membaca. Kalau saya pribadi, saya sebelum entry, saya harus punya konfirmasi. Ya, konfirmasi dari mana? Struktur market. Struktur market untuk apa? Saya melihat sebuah tren. Saya sudah melihat konfirmasi, ada higher high atau lower low. Saya melihat sebuah tren yang lebih jelas. Saya akan tunggu lagi. Apakah higher high, lower low itu nyangkut di area supply dan demand? Ya, kalau nyangkut, ya mungkin saya waktu pullback saya nggak akan entry. Saya akan biarin aja. Tapi saat dia break supply demand, saya baru akan entry di dalam zone. Nah, itu yang biasa-biasa saya lakukan. Saat kita bicara tentang bagaimana evaluasinya, kita harus ngerti dulu metode yang kita gunakan itu seperti apa. Dan bisa di backtest atau tidak, Pak Iriawan? Bisa di backtest atau tidak? Apakah Bapak pakai juga metode yang sama dengan saya? Supply demand price action? Biar saya mungkin bisa kasih masukan. Karena jujur banyak sekali metode. Ya, kalau kita hitung dengan jari, nggak cukup jarinya kita, teman-teman. Metode. Sangat-sangat banyak. Jadi untuk bisa evaluasi, ya kita harus mengerti dulu konsep berpikirnya metode tersebut. Ya, kalau sepengetahuan saya sih, semua metode hampir selalu bicara tren itu adalah nomor satu. Ya, tren itu adalah nomor satu. Tren dulu, baru kita bicara entry. Yes. Nah, untuk teman-teman di sini ya, mulai bulan ini setiap seminggu saya akan buka ya pertemuan satu lawan satu. Saya dan teman-teman ya yang ada di grup atau channel STA yang Anda punya kendala ya. Jadi ini free ya teman-teman ya. Ini gratis ya. Free. One on one Zoom meeting ya dengan saya siapa? Megan ya. Membahas apapun kendala Anda ya, entah psikologis atau metode ya, ataupun money management ya, di luar modal. Saya nggak mau ya mentoring one on one yang dibahas. Aku rak de modal Pak Ding, jaluk wong tuamu. Ya, ya teman-teman. Ya, nanti untuk teman-teman yang mau Zoom meeting one on one dengan saya bisa kontak ke admin ya. Nomornya 087731366364 ya. Ya teman-teman. Jadi nanti silakan yang ada kendala ada apapun jalur rapi tak kewenang KUA ya. Yang ada kendala silakan. Ya teman-teman. Ini saya capture. Mungkin saya jadwalin hari apa ya? Kamis kali ya. Mungkin tiap hari Kamis.
Oke, tiap hari Kamis. Jadi nanti kita akan ngobrol empat mata. Ya, syaratnya namanya kali sinten dengan saya. Ini loh Mas, dengan saya. Ya, oke. Ya, siapapun boleh hadir. Teman-teman punya teman. Ya, Anda punya teman yang terkendala di trading MC terus, hancur, nggak mau bangkit, atau dengan pola yang sama terus, silakan bawa ke saya. Nanti saya kuliahi rohani. Ya, oke teman-teman. BTW thank you ya sudah hadir sampai jam 9 lebih seperempat. Karena ini ada apa? Tamu dari Gunung Pati, jadi saya harus nemeni. Kita lanjut di webinar. Di live orang bisa nonton juga atau benar-benar empat mata? Benar-benar empat mata, Om. Empat mata. Ya, empat mata. Ya, benar-benar empat mata. Kalau nanti berkenan ya paling ada yang saya potong-potong, saya upload YouTube. Buat pelajaran juga buat banyak orang. Iya, iya. Ya, ya. Oke. Jadi nggak live empat mata. Paling nanti saya izin dulu boleh nggak diupload YouTube. Kalau nggak boleh ya nggak saya upload. Oke, saya cukup tahu diri. Ya teman-teman, thank you sudah hadir. Sukses selalu buat Anda semua. Please lihat dari dua sisi, money management dan metode. Jangan hanya dari satu sisi saja. Ya, thank you, selamat istirahat dan sukses selalu buat Anda semua. Terima kasih. Boleh. Thank you teman-teman. Selamat malam. Pak Megan. Thank you Ibu. Selamat malam, Megan. Makasih. Makasih banyak, Pak Siap. Megan. Terima kasih banyak semuanya. Selamat istirahat.